Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Memperbanyak pahala, memperbanyak amal soleh kita untuk kepentingan kita, baik di alam dunia bertambah bahagia dan di akhirat disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ilal Islam wa nahana 'anil ma'asi wal asam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, usikum wa nafsi bis sabri was salah, innallaha ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat Jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, pendengar Radio Republik Indonesia, pendengar Radio Baitur Rahman, pendengar Radio Serambi FM, dan pendengar radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, beserta jamaah official atau pemirsa TV Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita awali kajian dan pengajian kita dengan selalu memuji Allah. Allahu Rabbul Alamin. Allah Tuhan pemilik alam. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang kita sembah dan Allah tempat kita memohon pertolongan dan perlindungan. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan Allah, risalah dan dakwah untuk membawa atau mengeluarkan umat manusia dari alam kemusyrikan ke alam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla.
dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang sesat menuju petunjuk dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, pendengar dan pemirsa di mana saja berada yang dirahmati Allah. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian kita masih di surah Al-Mu'minun, dimulai dari ayat 102. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang timbangannya berat, nah ini timbangan berat, amal-amal solehnya banyak, ini makna berat. Jadi ditimbang maksudnya dalam timbangan Allah itu seperti, ya bukan seperti timbangan manusia, tidak ada istilah oleng sebelah, bukan, langsung muncul nilai. Jadi langsung muncul nilai. Siapa yang nilainya berat ataupun tinggi atau banyak nilainya, maka orang-orang ini adalah orang-orang yang beruntung di alam akhirat nanti. Maka tiap hari kita ini harus cari yang pahala yang berat. Misalnya ada pahala ringan, ada pahala berat, pilih yang berat. Mana contoh pahala ringan? Sholat sendiri satu nilainya, sholat berjamaah 27 berat. Jadi dibandingkan dengan orang lain baru satu kali kita melaksanakan sholat, bedanya satu sholat sendiri, yang satu sholat berjamaah, berarti lebih berat timbangannya satu dibanding dengan 27. Nah, begitu cara kita berpikir. Jadi setiap hari kita upayakan makna berat di sini perbanyak, jumlah amal soleh kita itu perbanyak. Bila perlu tambah dengan an-nawafil atau solat sunat lainnya. Jadi setelah berat seperti kita malam ini sudah ada 27, dibanding kemudian ditambah dengan solat sunat ba'dal maghrib, dapat nilai lagi. Yang kita semua yang diberitahu melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 27, tetapi Rasul juga menambahkannya fala hadda lahu, dan tidak bisa kita batasi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alal aqal, minimal Rasul sudah memberitahu seperti salat jamaah ini nilainya 27. Salatul jamaah afdal min salatil fardi 27 darajah. Salat jamaah dibandingkan dengan salat sendiri itu pahalanya 27 dibandingkan dengan salat sendiri. Nah, jadi dalam kehidupan kita ini di dunia, meskipun kita ini sama-sama Islam, sama-sama beriman kepada Allah, tetapi dalam amal-amal soleh ini kita perbanyak. Misalnya dalam bersedekah, dulu sanggup setiap waktu 1.000 rupiah, kemudian naik jadi 2.000 rupiah, kemudian naik jadi 5.000 rupiah. Allah tambahkan rezeki 10.000 rupiah, berarti ada 5 kali solat, ada 50.000 kali 30 sama dengan 1.500.000 minimal kita bersedekah di setiap bulan. Nah, itu belum lagi kita melihat ada orang yang minta sedekah
Ada orang tunanetra yang duduk misalnya di SPBU dan lain sebagainya, dia baca Quran dan lain sebagainya. Setelah orang memberikan sedekah langsung dia berdoa kepada Allah. Ini pahala-pahala yang digandakan oleh Allah, yang menjadi berat timbangan kita, yang menjadi bertambah banyak nilai pahala kita apabila setiap hari kita mau mengumpulkan pahala-pahala dari amal soleh. Dengan kesalehan kita ini, mudah-mudahan kita selalu mencintai kebaikan, beriman dan beramal soleh, serta tunduk dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam Al-Quran maupun dalam sabda-sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi kita bacakan bahwa makna berat di sini nilai semakin tinggi, semakin hari semakin banyak. Saya sering memberikan contoh, ada anak santri, ada siswa-siswa di sekolah, semuanya lulus, tetapi ada sebahagian dari mereka yang prestasinya bagus. Misalnya masuk 10 besar, masuk 5 besar, tinggal satu orang yang sangat bagus, dialah orangnya. Nah, ini disebut dengan orang-orang yang berkelas ya. Berkelas artinya lahum darajatun 'inda rabbihim. Jadi bagi mereka ada posisi yang agung, posisi yang mulia, yang berbeda dengan orang lain. Nah, termasuk nanti di alam mahsyar, siapa yang timbangannya berat, makna berat di sini yang paling banyak. Jadi kita harus berupaya untuk setiap saat, setiap hari terus memperbanyak pahala, memperbanyak amal soleh kita untuk kepentingan kita, baik di alam dunia bertambah bahagia dan di akhirat disebut sebagai orang-orang yang beruntung. Faulaika humul muflihun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Karena dia tidak rugi dalam hidup dan kehidupannya di alam ini. Dia mencintai iman dan takwa, dia mencintai amal soleh dalam kehidupannya, dan terus memperbanyak kebaikan-kebaikan dalam hidup dan kehidupannya. Ini sebenarnya informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Mengapa malaikat Jibril? Karena Jibril bertugas untuk membawa wahyu atau firman-firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari pengetahuan yang diberikan kepada Rasul, Rasul menghafal Al-Quran, kemudian menyuruh untuk mencatat isi dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hingga kita sekarang ini bisa membaca, bisa memahami, bisa mentilawahkannya, bisa menghafalnya, bisa mentadabburkannya. Jadi Allah bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran, ataukah hatimu itu sudah tertutup? Nah, jadi hati kita ini jangan sampai tertutup, terus buka
jangan sampai maghlulah, tergembok, terkunci hati, sehingga kebenaran-kebenaran gak bisa masuk, kejahatan-kejahatan di dalam dada susah keluar. Maka disuruh oleh Allah, itu ada kalau kita baca di surah Muhammad ada, di surat Al-Anbiya ada, cuma sedikit kadang-kadang beda redaksinya. Allah berfirman dalam bentuk bertanya, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Mengapa tidak kamu mentadabburkan Al-Quran? Ini sudah pernah kita jelaskan makna tadabbur. Yang pertama membaca Quran, ini kita baca dulu. Oh, kalau nggak tahu arti, baca terjemahan dari Al-Quran Al-Karim. Ini Pak Rektor UIN, Prof. Mujibur Rahman, pernah dalam sebuah ceramahnya di Masjid Fathul Qarib menyuruh supaya kita yang nggak bisa untuk memahami Al-Quran, di rumah sekurang-kurangnya ada satu Quran tafsir, ada satu Quran terjemahan. Mengapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kalau nggak tahu arti kan susah, hanya apa ini yang difirmankan oleh Allah. Tapi ketika susah itu datang, akan mendapatkan kesenangan setelah kita tahu arti, walaupun tafsir belum bisa, nggak apa-apa. Jadi ketika seseorang membaca Al-Quran, dia tidak tahu apa yang disebutkan oleh Allah, lalu dia coba membuka Al-Quran. Sekarang HP pun bisa kita buka. Jadi kalau sudah itu Al-Quran Al-Karim telah diinstal, telah disimpan, maka kalaupun lupa bawa Quran, di HP pun bisa kita melihatnya, kita ketik suratnya, kemudian muncul ayat dan maknanya. Nah, inilah yang disebut dengan at-tilawah, membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian kita lihat misalnya, faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Memang betul kalau kita nggak tahu arti, itu kita terus jalan aja ke berikutnya. Tapi kalau dia sudah mulai susah, apa ini yang disebutkan oleh Allah? Faman sakulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangannya berat. Lalu susah, apa maksud berat ini? Apakah seperti timbangan orang-orang yang jualan itu? Bukan. Maha cepat hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung muncul. Kalau kita sekarang nih sering ikut ujian online itu, langsung keluar seperti nilai cat itu. Allah lebih hebat untuk menulis langsung berapa nilainya. Tidak ada satupun yang tersisa, yang terlupakan dan tidak bisa diolah. Nah, kalau manusia meskipun sudah muncul nilai, saya melihat masih bisa diolah nilai. Kalau orang itu mau dijatuhkan, ada saja cara, kurangi. Nah, disampaikan kepada operatornya. Nah, jadi di sini dengan mentadabburkan Al-Quran, kita baca, kita pahami apa yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Kemudian kita baru tilawah, yang tadi pun sudah kita mencoba mengawalinya dengan as-sam'u, mendengar, membaca, kemudian al-hifdhu, kita coba untuk menghafalnya. Ini setiap kita ini pasti bisa menghafal Al-Quran walaupun sedikit, bisa. Kalau nggak bisa kita sholat. Kalau nggak ada modal sedikit pun, pasti kan Al-Fatihah nggak bawa Quran sini bisa semua. Pastikan baca Qul Huwallahu Ahad nggak bawa Quran waktu sholat bisa. Karena pasti ada modal bagi orang-orang yang sudah mengerjakan sholat, minimal 14 surat di dalam Al-Quran dia bisa hafal.
hanya tinggal 100 surat lagi, nggak banyak lagi. Jadi 14 udah bisa hafal sekurang-kurangnya. Dan bagi para penghafal Quran, nah, seperti Ustadz kita, Ustadz Miswar, itu alhamdulillah beliau 30 juz. Banyak hafid-hafid kita di Masjid Raya Baitul Rahman, Ustadz Munawir Darwis, Ustadz Salman, Dr. Salman, Ustadz Ivan Aulia. Nah, dulu juga sudah banyak yang almarhum Ustadz Lukman, Ustadz lainnya, dan yang masih berada bersama kita seperti Ustadz Jamhuri Ramli. Itu adalah hafid-hafid yang alhamdulillah mereka semua bisa menghafal Al-Quran dan bisa memahami kandungan dari ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi dengan memahami itu sudah ada 2, bahkan sudah ada 3. Pertama, as-sama'u, itu pendengarannya sangat lancar, apa ayat berikutnya tahu mereka. Kemudian tilawah, sering membaca Quran. Kemudian al-hifdhu, memang mereka menghafal Al-Quran. Kemudian al-amalu bil Quran, beramal sesuai dengan tuntunan Al-Quran Al-Karim. Disinilah baru ketika kita mengamalkan atau beramal dengan amal yang soleh sesuai dengan tuntunan Al-Quran, sesuai dengan tuntunan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap yang kita amalkan menjadi timbangan yang berat bagi kita. Oleh karena itu, kumpulkan pahala-pahala yang banyak, amal-amal soleh. Satu saja syaratnya, jangan campuri dengan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah beriman, beramal soleh, lanjutannya bertaubat. Jadi bukan berbuat maksiat. Ada orang setelah sholat dia buat maksiat, kemudian sholat lagi, maksiat lagi. Itu namanya memperolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah, Allah akan membalas olok-olokan kepada mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan akan membiarkan mereka dalam keadaan buta. Buta artinya dia nggak bisa lagi melihat kebenaran-kebenaran yang difirmankan oleh Allah. Akhirnya berkecimpung dalam fi tughyanihim ya'mahun, terombang-ambing dalam kesesatan. Artinya kebenaran-kebenaran tidak bisa masuk lagi ke dalam hati mereka, dan kejahatan-kejahatan tak bisa lagi keluar dari dada dan hati mereka. Maka orang beriman selalu dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan langsung diumumkan oleh Allah, inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mereka akan beroleh berbagai macam keuntungan, berbagai macam keberhasilan, berbagai macam kesuksesan. Nah, itu bisa dibaca baik di surah An-Naba nanti maupun di ayat-ayat yang lain. Maka Allah menyebut, faman saqulat mawazinuh faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Salah satu cara untuk menjadi orang yang beruntung sepanjang abad, sepanjang masa, kita katakan sepanjang abad, bisa saja ada orang berumur 100 tahun, bahkan ada yang 120 tahun. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan, di Nigeria ada Muhammad Dore namanya, sudah 120 tahun, kemudian mengawini seorang gadis 17 tahun dan masih punya anak. Itu dengan
kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan sepanjang abad. Berarti mudah-mudahan umat Islam ini, kita berdoa semoga umur kita diberi berkah oleh Allah, bisa mencapai 100 tahun bahkan lebih. Setelah Allah berikan kelebihan umur, diberikan sehat walafiat, mudah-mudahan terus setiap hari memperbanyak atau memperberat amal soleh dalam kehidupan kita di alam ini. Selanjutnya, wa man khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Sebaliknya, barang siapa yang timbangannya ringan, ini orang-orang yang ringan timbangannya, berarti ada kebaikan dia. Mana contoh kebaikan orang Islam ini? Orang Islam meskipun dia meninggalkan sholat, pernah dia sholat itu, pernah dia sholat. Siapapun dia, kalau Islam nggak mungkin kan sejak kecil sudah sakit jiwa, itu nggak ada. Kemudian takdir Allah dia sakit jiwa dan sebagainya. Orang yang sudah Islam pasti dia pernah melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Tetapi kalau dia tidak melanjutkan dengan sholat, ibadah, atau dia sering menyia-nyiakan sholat, maka orang ini masuk ke dalam wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan siapa yang timbangannya ringan, artinya sedikit sekali, kurang sekali, ringan sekali, faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang mendatangkan kerugian bagi diri mereka sendiri. Ternyata kalau kita nggak ibadah nih, kerugiannya bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Maka sayangi tubuh kita masing-masing, sayangi tubuh kita masing-masing. Jangan sampai nanti di yaumil mahsyar kita masuk ke dalam neraka. Jadi perlu kita perberat timbangan. Itu ada nanti di ayat-ayat lain, Allah menyebutkan siapa saja yang timbangannya berat, maka dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Siapa yang timbangannya kurang dan ringan, dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Apa maksud rugi di sini? Allah langsung memberitahu tempat, allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Jadi orang yang timbangannya ringan, istilahnya nilainya nol, ringan, faulaika allazina khasiru anfusahum, maka mereka itulah orang-orang yang berupaya untuk merugikan diri mereka sendiri, dan tempatnya fi jahannam khalidun, tempat orang-orang yang tidak beribadah, tidak sholat, dan kufur dia kepada Allah. Fi jahannam khalidun, tempatnya di dalam neraka jahanam untuk selama-lamanya. Ini jangan bosan jamaah ya, baik di rumah maupun di mobil yang sedang mendengarkan radio maupun di Masjid Raya Baitur Rahman. Kok selalu cerita tentang neraka? Enggak banyak cerita, hanya tentang neraka dan surga saja kalau berbicara tentang alam mahsyar. Karena Allah sudah menyebut fariqum fil jannati wa fariqum fis sa'ir, sekelompok manusia ada di dalam surga dan sekelompok manusia lagi ada di dalam neraka. Jadi itu saja berulang-ulang di dalam Al-Quran,
Semoga kita mau untuk mendengarkannya bekna yang pala pegah atas bah neraka tapi ngembah syurga. Memang diulang-ulang. Ini kita baca di surah Al-Mu'minun, cerita tentang syurga dan neraka. Ini sudah hampir setengah halaman. Walaupun Allah menyebut begini, akhirnya keywordnya, kata kuncinya, wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Itu kalau kita lihat Quran di surah Al-Mu'minun, sebelah kiri ayat satu lagi terakhir, ayat di bawahnya itu di halaman terakhir. Berarti persoalan ini mau ditutup oleh Allah. Persoalan surga dan neraka di surah Al-Mu'minun ini ada satu lagi situasi di dalam neraka, nanti kita lihat bagaimana. Tapi sebelumnya Allah memberitahu, kalau mau ke surga, beriman, beramal soleh, perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan-kebaikan kita, supaya nilai kita ini, pahala kita ini tinggi dan istimewa. Saya sering menyebut semua siswa itu lulus, tetapi ada yang lulus istimewa, ada yang lulus cum laude, lulus terpuji. Nah, ini yang kita cari di dalam ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita sering lihat, mengapa saudara-saudara kita setelah salat wajib langsung dia tambah dengan salat sunat? Apa yang dia cari? Nilai tambah, nilai tambah, nilai tambah, untuk menambah nilai. Jadi nambah nilai bukan datang pada guru tamah becut, bukan, tidak ada. Nah, kita akan bertambah sendiri dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, sehingga timbangan kita sehari-hari semakin hari semakin bertambah banyak pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam beribadah dengan jiwa maupun beribadah dengan harta. Jadi kalau beribadah dengan harta itu ya bersedekah, membayar zakat, itu nilainya bahkan disebut sampai dengan 700, wala haddalahu, dan tidak ada batasnya. Ini selamat datang Pak Kajati kita yang selalu hadir untuk bersama kita. Dan kita lanjutkan. Ketika Allah menerangkan tentang satu-satu persoalan diulang-ulang dalam satu ayat, nanti kita akan menemukan beberapa ayat tentang persoalan surga dan neraka. Nah, di surah Al-Mu'minun nanti setiap mau berakhir ayat itu selalu Allah terangkan mengenai orang yang sukses dan orang yang gagal. Nah, ini kehebatan di surat Al-Mu'minun. Di akhir ayatnya Allah terangkan, kalau kamu pilih ini beruntung kamu ya, kalau kamu pilih jahat maksiat rugi kamu ya. Nah, ini tapi tidak disebutkan neraka surga. Nanti di akhir Allah sebutkan bagaimana situasi di dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Orang-orang yang berada di dalam neraka itu wajahnya terbakar, fisik terbakar, berarti betul-betul ada. Rasulullah menerangkan situasi di dalam neraka, la yamutuna fiha wala yahyauna. Di dalam neraka tidak hidup, tidak mati. Wa hum fiha kalihun. Dan semua penghuni neraka itu cacat. Nah, cacat apa? Cacat fisiknya. Nyeku raceh hanjit tagalan. Nyeku raceh hanjit tagalan hancu. La yamutuna fiha wala yahyauna. Situasi di dalam neraka
Rasulullah menerangkan penghuni neraka tidak hidup, tidak mati. Karena memang ada pendapat orang, kenapa harus takut? Nanti di dalam neraka kan kita sudah mati dulu, tapi kemudian dihidupkan kembali. Tulang-tulang yang telah berserakan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diganti dengan tubuh yang lain. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Jangan kamu mengira tulang-tulang yang telah berserakan itu kami enggak sanggup untuk mengumpulkan kembali. Allah Maha mampu untuk mengumpulkan kembali tulang-tulang yang telah berserakan itu. Ini maha dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sebut, kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah mengumumkan, Allah sudah menetapkan bahwa Allah dan Rasul pasti menang, dan Allah maha kuat lagi maha perkasa. Bapak dan Ibu termasuk pendengar di rumah, ini coba lihat penceramah-penceramah yang memberikan semangat kepada al-mujahidin di Palestina. Ayat ini dibaca, ayat ini dibaca, dan alhamdulillah saya sudah membacanya sebelum peristiwa dahsyat di Palestina ini. Kalau kita baca di soal Mujadilah itu, Allah terangkan untuk memberi semangat kepada para mujahidin, al-mujahiduna fi sabilillah, para pejihad di jalan Allah. Mereka yakin dengan hakul yakin bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang berjuang berjihad di jalan Allah. Meskipun di awal-awal memang menderita dan sebagainya, tapi ayat ini sekarang sedang dibaca oleh penceramah-penceramah, pendakwah-pendakwah di negeri Arab, termasuk di Palestina sendiri, untuk menggugah jiwa jihadnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasrum minallah wa fathun qarib, pertolongan dari Allah dan kemenangan dalam waktu yang dekat. Nah, jadi ayat-ayat yang diterangkan oleh Allah di halaman 348 ini, kalau kita buka di surat Al-Mu'minun, Allah memberitahu kalau penduduk surga itu humul muflihun, beruntung mereka. Orang-orang yang berada di dalam neraka, faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di dalam neraka jahanam, mereka adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dalam kehidupannya dan tinggal di dalam neraka jahanam buat selama-lamanya. Bagaimana situasi di dalam neraka? Di surat Al-Mu'minun ini Allah terangkan, talfahu wujuhahumun nar wa hum fiha kalihun. Wajah tubuh itu terbakar. Kok sakitnya tudung? Cukup sakit. Tudung itu terbakar, ya kan? Sangat sakit. Penderitaan yang amat dahsyat apabila seseorang mati terbakar. Nah, inilah gambaran dari Allah, talfahu wujuhahumun nar. Wajah ini, yang namanya wajah ini awal dari sakit. Awal dari sakit itu pada wajah. Kalau misalnya itu petinju untuk meremukkan orang, wajah dulu yang dicari. Fisik-fisik lain sangat mudah. Kalau ini sudah sempoyongan, udah nggak sanggup lagi dia. Maka orang-orang kalau misalnya ditendang sekali di badannya masih sanggup dia tahan. Tapi kalau sudah kena di bagian wajah dan kepala, itu pada umumnya orang jatuh. Nah, disinilah jangan sampai kita ini wajah kita nanti remuk di dalam neraka. Talfahu wujuhahumun nar
wajah-wajah mereka itu terbakar, hitam, muram, wahum fiha kalihun, dan situasi mereka di dalam neraka dalam keadaan cacat. Mengapa Allah menyebutkan mereka? Mereka itulah yang enggak mau beriman kepada Allah. Mereka itulah yang selalu bergelimang dalam maksiat. Mereka itulah yang selalu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fasadat di alam ini. Dengan tiba-tiba mati atau pada saatnya dia mati, maka di saat itulah Allah menimpakan azab yang amat dahsyat kepada mereka, masuk ke dalam neraka jahanam. Kalau Bapak dan Ibu serta jamaah pendengar ingin melihat situasi di dalam neraka jahanam, itu ada di dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba labisina fiha ahqaba la yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Itu diterangkan oleh Allah di dalam surat An-Naba. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam, penghuni neraka jahanam itu mirsada, terkurung. Mungkin Bapak Ibu jamaah pendengar sering mendengar ada orang di dalam penjara bisa melompat, ada, walaupun tidak ada paku-paku. Saya pernah mendengar penjara di Sigli dulu ada orang naik dinding. Ini dinding tidak ada paku nih, tidak ada paku, tapi dia bisa. Entah mengapa tangannya sudah seperti cecak, tangan seperti cecak lengket, sehingga dia bisa melompat. Padahal di situ tidak ada paku, tidak ada tali, tapi kok bisa ada manusia yang bisa memegang dengan tangannya ke dinding, lengket dan bisa melompat. Inilah gambaran dari Allah. Kalau di dunia kamu bisa bertingkah, tapi di alam mahsyar la ahad yastati', tidak ada seorang pun yang sanggup untuk lari dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka terkurung di dalamnya, mereka terkurung di dalam neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Kepada siapa diberikan neraka jahanam itu? Lit-taghina ma'aba. Kepada orang yang sangat kelewat batas dalam kehidupannya di alam ini. Di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan at-taghin itu ada Qarun, ada Fir'aun, ada Haman, dan penjahat-penjahat lainnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan berbahagia. Di dunia Allah berikan berbagai macam kebahagiaan, dan di akhirat nanti Allah berikan berbagai macam kemuliaan. Semoga ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal